Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih sudah berkumpul secara virtual di pertemuan kita yang ke-13. Hari ini saya akan mengundang kelompok 4 untuk membahas sesi 10 ya di buku praktikum pengantar akuntansi terbitan maksud saya karangan Selvi Mona Lisa ya. Di sesi 10 ini kita atau kelompok 4 akan memaparkan tentang penyusunan laporan keuangan ya. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang ya yang bernama Kudapan Istimewa. Oke. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 4, adapun anggota-anggotanya. Yang pertama, Nimade Kartika Ayuni Kecanawati dengan 3 digit NIM terakhir 112. Selanjutnya ada Niputu Mia Triska Sari Putri dengan 3 digit terakhir 114. Lalu Nyoman Radika Saraswati Devi dengan 3 digit terakhir 123. Madirani Kusuma Dewi dengan 3 digit terakhir 134. Dan yang terakhir Nikomang Nirmala Putri Cahyani dengan 3 digit NIM terakhir 147. Selanjutnya laporan laba rugi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk laporan laba rugi, pertama kita hitung laba brutonya. Yang pertama, penjualan sebesar 33.695.000 dikurangi dengan diskon penjualan, menghasilkan penjualan bersih sebesar 33.302.800. Kemudian, penjualan bersih ini dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 22.365.000 sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 10.907.800. Kemudian tahap kedua adalah menghitung beban usaha. Di mana beban usaha ini ada dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi umum. Untuk beban penjualan, terdapat beban gaji penjualan, beban pengiriman, beban pemeliharaan kendaraan, beban asuransi, beban depresiasi bangunan, beban depresiasi peralatan toko, beban depresiasi kendaraan, beban iklan, beban perlengkapan toko, beban piutang tak tertagih, dan beban penjualan lainnya. Semua angka tersebut diakumulasikan sehingga menghasilkan jumlah beban penjualan yaitu sebesar 4.899.750. Kemudian untuk beban administrasi dan umum, itu ada beban gaji admin dan umum, beban listrik, air, dan telepon, beban depresiasi peralatan kantor, beban perlengkapan kantor, dan beban administrasi umum lainnya. Sehingga angka tersebut diakumulasikan sehingga menghasilkan jumlah beban administrasi dan umum sebesar 3.615.250. Kemudian untuk jumlah beban usahanya yaitu dijumlahkan beban penjualannya dengan beban administrasi dan umum, yaitu 8.515.000. Kemudian untuk laba usahanya adalah laba bruto dikurangi dengan jumlah beban usaha, yaitu 2.392.800. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan atau beban lainnya. Terdapat dua pendapatan, yaitu pendapatan bunga sebesar 125.000 dan pendapatan sewa sebesar 500.000, yaitu dijumlahkan menghasilkan 625.000. Sehingga laba sebelum bunga dan pajaknya menjadi 3.017.800. Kemudian dikurangi dengan beban bunga sebesar 957.500, sehingga laba sebelum pajaknya hasil pengurangan dari laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga yaitu 2.060.300. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas untuk bulan
yang berakhir 30 November 2018, di mana diketahui yang pertama saldo awal 1 November 2018 yaitu modal sahamnya sebesar 60 juta, saldo labanya sebesar 820 juta, dan juga total ekuitasnya sehingga dapatkan total ekuitas sebesar 59.180.000. Selanjutnya ditambah laba bersih yaitu di saldo saham sebesar 2.060.300 sehingga total ekuitasnya sebesar 2.060.300. Selanjutnya dikurangi dividen sebesar saldo labanya 1 juta sehingga dapatkan total ekuitas sebesar 1 juta. Dan saldo laba sebesar saldo awal 30 November sehingga saldo awal 30 November 2018 yaitu di modal saham sebesar 60 juta, saldo laba didapatkan 240.300 sehingga total ekuitasnya sebesar 60.240.300. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018. Yang pertama ada aset lancar yang berisi tentang kas kecil sebesar 500.000, kas di bank sebesar 35.290.400, piutang dagang sebesar 2.150.000, dikurangi dengan penyisian piutang tak tertagih sebesar 300.000, wesel tagih sebesar 10 juta, piutang bunga sebesar 250 juta, persediaan barang dagangan sebesar 2.017.400, perlengkapan toko sebesar 380.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.990.000, dan mendapatkan total dari aset lancar yaitu sebesar 52.277.800. Lalu ada aset tetap. Aset tetap ada tanah sebesar 40 juta, bangunan 60 juta, akumulasi depresiasi bangunan dikurangi 8.400.000. Lalu ada peralatan sebesar 15 juta, akumulasi depresiasi peralatan dikurangi 7.187.500. Selanjutnya ada kendaraan sebesar 12 juta, akumulasi depresiasi kendaraan dikurangi sebesar 2.437.500. Sehingga mendapatkan total aset tetap sebesar 108.975.000. Dan total aset mendapatkan 161.252.800. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas, ada liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada utang dagang sebesar 5.880.000, lalu utang gaji sebesar 1.100.000, utang bunga sebesar 1.537.500, lalu beban yang masih harus dibayar 495.000, sewa diterima di muka sebesar 4.500.000, wesel bayar di jangka pendek sebesar 7.500.000, dan untuk liabilitas jangka panjangnya untuk wesel bayarnya sebesar 30 juta dan utang banknya sebesar 50 juta. Kenapa wesel bayarnya di jangka pendek bisa dapat 7.500.000 dan wesel bayar jangka panjang 30 juta? Karena dari bukti data-data dari halaman 82 yang dimana Bapak Eka Satria ini yang dimana 99 juta tetapi sudah dibayar sebesar 1.500.000 sehingga sisanya lagi 7.500.000 karena dia membayarnya setiap bulan. Sedangkan untuk Ibu Cindy itu dia dibayar setiap 6 bulan sekali, jadi dia belum membayar untuk bulan November sehingga wesel bayarnya tetap 30 juta.
Lalu untuk ekuitasnya ada modal saham sebesar 60 juta dan saldo laba ruginya sebesar 240.300. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 161.252.800. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal penutup. Pada 30 November, penjualan sebesar 33.695.000 di debit, pendapatan bunga 125.000 di debit, pendapatan sewa 500.000 di debit, pada ikhtisar laba rugi sebesar 34.320.000 di kredit. Lalu yang kedua, yang pertama itu untuk menutup akun penjualan. Yang kedua, 30 November, ikhtisar laba rugi sebesar 32.259.700 pada beban pokok penjualan sebesar 22.395.000, beban gaji penjualan 2.200.000, beban pengiriman 405.000, beban pemeliharaan kendaraan 109.000, beban asuransi 90.000, beban depresiasi bangunan 400.000, beban depresiasi peralatan toko 156.250, beban depresiasi kendaraan 187.500, beban iklan 540.000, beban perlengkapan toko 445.000, beban piutang tak tertagih 300.000, beban penjualan lainnya 67.000, beban gaji admin dan umum 2.750.000, beban listrik, air, dan telepon 595.000, beban depresiasi peralatan kantor 156.250, beban perlengkapan kantor 114.000, beban bunga 957.500, dan diskon penjualan 392.200 di kredit. Scroll ke bawah. Selanjutnya, yang nomor 2 itu menutup akun beban. Yang ketiga, pada 30 November, ikhtisar laba rugi pada saldo laba, ikhtisar laba rugi sebesar 2.060.300 di debit, pada saldo laba 2.060.000 di kredit, 60.300 di kredit. Itu menutup akun laba, ikhtisar laba rugi. Yang keempat, saldo laba sebesar 1 juta, pada dividen sebesar 1 juta. Jadi totalnya itu 69.640.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena salah satu teman kami ada kendala jaringan dan juga pada device-nya, sehingga di sini saya akan melanjutkan untuk daftar saldo penutup. Jadi setelah jurnal penutup tersebut dimasukkan ke buku besar, maka didapatkan daftar saldo penutup, yaitu sebesar kas kecil 500.000 di debit. Selanjutnya ada kas di BNI sebesar 35.290.400. Selanjutnya ada piutang dagang sebesar 2.150.000 di debit. Selanjutnya ada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 300.000 di kredit. Selanjutnya ada wesel tagih sebesar 10 juta di debit. Piutang bunga 250 di debit, persediaan barang dagangan sebesar 2.017.400 di debit,
perlengkapan toko sebesar 380.000 di debit. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.990.000 di debit. Selanjutnya ada tanah 40 juta di debit, bangunan 60 juta di debit. Akumulasi depresiasi bangunan sebesar 8.400.000 di kredit. Selanjutnya ada peralatan kantor sebesar 15 juta di debit. Ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 7.187.500 di kredit. Kendaraan sebesar 12 juta di debit. Akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 2.437.500 di kredit. Utang dagang sebesar 5.880.000 di kredit. Utang gaji sebesar 1.100.000 di kredit. Utang bunga 1.537.500 di kredit. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar sebesar 495.000 di kredit. Sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000 di kredit. Utang pajak 0. Selanjutnya wesel bayar sebesar 37.500.000 di kredit. Utang bank sebesar 50 juta di kredit, modal saham sebesar 60 juta di kredit, dan saldo laba sebesar 240.300 di kredit yang didapatkan dari laporan perubahan ekuitas tadi. Sehingga didapatkan total di debit sebesar 179.577.800 di debit dan seimbang dengan di kredit dengan jumlah yang sama, yaitu 179.577.800 di kredit. Sekian dari kami. Selanjutnya buku besar tidak perlu dijelaskan seperti biasa. Iya, oke. Oke, terima kasih kelompok 4. Adik-adik dari kelompok lain bagaimana? Tadi sambil dipresentasikan, dipaparkan, sudah dicocokkan tadi? Kira-kira ada perbedaan kan? Kelompok saya sudah sama, Pak. Tapi tadi dari kelompok 4 sepertinya kurang memasukkan jumlah liabilitasnya, kalau nggak salah. Memasukkan jumlah yang di mana? Laporan posisi keuangannya, Pak. Neracanya. Coba bisa ditampilkan lagi, Dek. Laporan posisi keuangannya. Oh, saldonya itu maksudnya ya. Ya coba coba ditampilkan. Oke, ini dia. Total aset lancar, total aset. Total liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya, Pak. Liabilitas. Oh, iya, totalin ya, belum ditotalin ya. Yang di sisi kanan untuk di sisi liabilitasnya atau utang ada total liabilitas jangka pendek masih kosong di sana. Total liabilitas jangka panjang juga masih kosong di sana ya. Nanti mungkin ditambahkan ya. Ya, terima kasih banyak Dek masukannya. Kalau saldonya sudah sama, rinciannya juga. Iya, oke, terima kasih. Ya, itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, enggak masalah? Enggak ya? Ya, saya kira kita juga sudah beberapa kali membahas ini ya, untuk perusahaan dagang. Kebetulan ini beban pokok penjualannya sudah nggak dirinci ya. Nanti kalau dalam kasus harus dirinci, mohon diingat ya bagaimana menentukan beban pokok penjualan ya. Ya, yang persediaan awal ditambah pembelian bersih ya. Kalau pembeliannya perlu dirinci ya dirinci lagi ya. Jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan akhir, itu dia beban pokok penjualan ya. Oke. Kemudian jurnal penutup, jadi akun-akun apa saja yang harus ditutup, saya kira adik sudah sangat paham ya. Dan jurnal apa yang terlibat untuk menutup akun-akun sementara itu, akun nominal ya, saya kira adik juga sudah paham ya ini dia. Oke. Yang penting proses di awal tidak salah, kemudian posting di buku besar, menjumlahkan saldo di buku besar untuk setiap akun tidak masalah. Seharusnya menyusun laporan ini adalah ya dibilang gampang ya, enggak juga ya, tetap perlu kehati-hatian. Pekerjaan manual itu
membutuhkan stamina dan juga kehati-hatian ya. Jadi ketika stamina kita sudah lelah ya sebagai akuntan karena begitu banyaknya transaksi, gilirannya pekerjaan yang relatif mudah seperti ini ya terjadi kesalahan ya karena sudah payah. Oke, ya saya kira tidak ada masalah ya. Ikhtisar pendapatan ya ditutup di ikhtisar laba rugi, beban-beban di ikhtisar laba rugi, kemudian ikhtisar laba ruginya ditutup di saldo laba, kemudian dividen jangan lupa juga kalau ada ya, coba diturunkan. Saya kira sudah semua dimasukkan ya. Maksud saya sudah semuanya ditutup ya saldo-saldo nominalnya. Ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Selama ini ada persoalankah atau ada kesulitan atau kebingungan dalam memperlakukan akunnya, mulai dari penjurnalan, jurnal umum, jurnal khusus kemarin. Gimana adik-adik? Semuanya sudah paham ya, bisa ya? Di pengantar akuntansi yang pertama, kemudian yang sekarang yang kedua, saya kira saya kira adik sudah sangat-sangat paham ya. Tapi kalau ada masalah, ada kebingungan, mohon disampaikan ya, entah di sini atau di WhatsApp group, nanti kita sama-sama bantu ya. Jadikan WhatsApp group itu media untuk diskusi ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan di sana ya. Gimana, aman? Untuk kelompok 4, adik-adik dari kelompok lain, tidak ada pertanyaan? Untuk kelompok 4? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak, bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri dan nanti dua pertemuan berikutnya yang menggantikan hari libur itu, kita akan ya semacam ini ya, buat apa namanya, menjawab kasus-kasus itu ya. Mungkin nanti saya carikan kasus yang sederhana ya, nanti dikerjakan sama-sama, kemudian kita diskusikan ya. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang perlu didiskusikan, kita bisa akhiri ya. Dengan berakhirnya pemaparan dari kelompok 4 tadi, maka berakhir sudah perkuliahan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kita akan bertemu pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. ya. Iya, oke. Terima kasih. Ya, saya akhiri ya. Iya, ya.